Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kalau zat gizi di dalam tubuh bekerja sendiri-sendiri? Padahal sebenarnya enggak loh. Di dalam tubuh, zat gizi dapat saling membantu, tetapi juga dapat saling menghambat satu sama lain. Interaksi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi penyerapan, metabolisme, dan fungsi zat gizi dalam tubuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas interaksi fosfor dengan beberapa zat gizi mikro yang ada di dalam tubuh kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Imami Farhatu Soleha dengan NIM 2421101102017 dari kelas A, Program Studi Gizi. Tapi sebelum kita lanjut ke topik, kita ketahui dulu yuk fosfor itu apa sih? Fosfor merupakan salah satu mineral esensial yang memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh. Sekitar 85% fosfor di dalam tubuh tersimpan di tulang dan gigi. Selain itu, fosfor juga berperan dalam pembentukan DNA dan RNA, menjaga keseimbangan asam basa, serta berperan dalam metabolisme energi melalui pembentukan ATP. Namun, fosfor tidak bekerja sendiri teman-teman. Fosfor dapat berinteraksi dengan berbagai zat gizi mikro lainnya, baik secara sinergis maupun antagonis. Beberapa interaksi fosfor dengan zat gizi mikro antara lain seperti fosfor dengan kalsium, fosfor dengan vitamin D, fosfor dengan zinc, fosfor dengan magnesium, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di video ini saya akan membahas 3 interaksi fosfor dengan zat gizi mikro, yang diantaranya adalah interaksi fosfor dengan kalsium, interaksi fosfor dengan zinc, dan juga interaksi fosfor dengan magnesium. Oke, langsung saja kita lanjut ke interaksi fosfor dengan zat gizi mikro lainnya. Yang pertama, kita akan bahas interaksi fosfor dengan kalsium, di mana interaksi kedua zat gizi mikro ini merupakan interaksi yang sinergis dan antagonis. Fosfor dan kalsium bekerja sama membentuk kristal hidroksiapatit yang merupakan komponen utama penyusun tulang dan gigi. Kristal ini memberikan kekuatan dan kekerasan pada jaringan tulang sehingga penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Oleh karena itu, dalam pembentukan tulang, interaksi keduanya bersifat sinergis. Contohnya, susu, yogurt, keju, dan ikan sarden mengandung kalsium dan fosfor yang dapat membantu proses pembentukan serta pemeliharaan tulang. Namun, jika asupan fosfor terlalu tinggi dibandingkan dengan kalsium, interaksi ini dapat menjadi antagonis. Kelebihan fosfor dalam darah dapat mengganggu keseimbangan mineral tubuh dan menurunkan kadar kalsium bebas dalam darah. Tubuh harus menjaga kadar kalsium darah tetap stabil karena kalsium dibutuhkan untuk fungsi saraf, otot, dan jantung. Ketika kadar kalsium darah menurun, kelenjar paratiroid akan melepaskan hormon paratiroid atau PTH yang merangsang pelepasan kalsium dari tulang ke dalam darah. Sebagai contoh, seseorang yang sering mengonsumsi minuman bersoda atau makanan olahan yang tinggi fosfat, tetapi jarang mengonsumsi sumber kalsium, dapat mengalami ketidakseimbangan antara fosfor dan kalsium. Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, cadangan mineral tulang dapat berkurang sehingga kepadatan tulang menurun dan risiko gangguan kesehatan tulang meningkat. Jadi, fosfor dan kalsium saling mendukung dalam pembentukan tulang dan gigi, tetapi keseimbangan keduanya tetap penting untuk menjaga kesehatan tulang secara optimal. Interaksi yang kedua adalah interaksi antara fosfor dan juga zinc, di mana kedua zat gizi mikro ini menghasilkan interaksi yang antagonis. Nah, interaksi antara fosfor dan zinc dapat bersifat antagonis ketika fosfor terdapat dalam bentuk asam fitat. Asam fitat ini biasanya dapat ditemukan pada serealia, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Contoh bahan pangan yang mengandung asam fitat antara lain adalah beras merah, gandum utuh, kedelai, kacang tanah, dan berbagai jenis biji-bijian. Dalam saluran pencernaan, asam fitat dapat mengikat zinc dan membentuk senyawa yang sulit larut. Akibatnya, zinc menjadi lebih sulit diserap oleh usus dan jumlah zinc yang masuk ke dalam tubuh jadi berkurang. Sebagai contoh, seseorang yang mengkonsumsi makanan berbasis serealia dan kacang-kacangan dalam jumlah besar tanpa variasi sumber pangan hewani dapat memiliki penyerapan zinc yang lebih rendah.
Jika konsumsi makanan tinggi fitat berlangsung terus-menerus tanpa diimbangi sumber zinc yang cukup, resiko defisiensi zinc dapat meningkat. Dampaknya dapat berupa gangguan pertumbuhan, penurunan fungsi imun, dan lambatnya penyembuhan luka. Sumber zinc yang baik antara lain adalah daging sapi, ayam, ikan, telur, dan makanan laut seperti tiram. Jadi, dalam kondisi ini, fosfor dalam bentuk asam fitat dapat menghambat penyerapan zinc, sehingga interaksinya bersifat antagonis. Interaksi yang ketiga adalah interaksi antara fosfor dengan magnesium, di mana interaksi fosfor dengan magnesium ini menghasilkan interaksi yang sinergis, terutama dalam metabolisme energi. Fosfor merupakan komponen ATP, yaitu molekul yang menyimpan dan menyediakan energi bagi sel. Contohnya, ketika seseorang berjalan, belajar, berolahraga, maupun berbicara seperti saya saat ini, tubuh memerlukan ATP sebagai sumber energi untuk menjalankan berbagai aktivitas tersebut. Namun, ATP tidak dapat digunakan secara optimal tanpa magnesium. Magnesium diperlukan untuk mengaktifkan ATP, sehingga energi yang tersimpan dalam tubuh dapat dimanfaatkan dalam berbagai proses tubuh seperti kontraksi otot, penghantaran impuls saraf, dan kerja enzim. Magnesium sendiri dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, bayam, dan alpukat, sedangkan fosfor dapat ditemukan pada ikan, daging, telur, dan produk susu. Selain itu, keduanya juga berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang. Oleh karena itu, kecukupan fosfor dan magnesium secara bersamaan penting untuk mendukung metabolisme energi dan kesehatan tulang. Nah, dari pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa fosfor memiliki interaksi dengan berbagai zat gizi mikro. Fosfor dan kalsium bekerja sama dalam pembentukan tulang dan gigi. Fosfor dan magnesium berperan dalam metabolisme energi, sedangkan fosfor dalam bentuk asam fitat dapat menghambat penyerapan zinc. Hal ini menunjukkan bahwa zat gizi saling berinteraksi dan mempengaruhi fungsi satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pola makan yang beragam dan seimbang agar kebutuhan zat gizi dapat terpenuhi secara optimal. Selain berperan dalam metabolisme energi, fosfor juga penting untuk pertumbuhan, pembentukan tulang dan gigi, serta berbagai proses metabolisme tubuh. Oleh karena itu, kebutuhan fosfor perlu dipenuhi dalam jumlah yang cukup dan seimbang dengan zat gizi lainnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata. Sampai jumpa.